Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, pertarungan Pegito melawan Kenji masih terus berlangsung dengan sengit. Setelah menemukan beberapa tengkorak yang menjadi musuh lama Kenji, Pegito melompat keluar dari kawah untuk menghadapi Kenji sekali lagi. Dan bahkan tanpa sepatah kata apapun atau pikiran lebih lanjut, pertempuran akan dimulai lagi. Keduanya dengan senyuman akan bergegas kembali satu sama lain. Tapi dengan Kenji yang kembali tenang, hasilnya akan kembali seperti semula. Saat serangan pertama Pegito akan terbukti tidak berarti, dihindari oleh Kenji yang berubah menjadi darah sekali lagi, hanya untuk kemudian bahkan menyerang balik pembunuh dewa di dagu. Dan pukulan terakhir Pegito juga langsung memecah tubuhnya lagi. Tak lama kemudian meninggalkan Kenji sekarang untuk muncul kembali di kejauhan. Kemampuan Kenji yang bisa berubah menjadi darah cukup merepotkan juga ya, dimana dia akan berkomentar dan meminta maaf. Sepertinya dia membuatnya basah lagi. Tapi karena Pegito tidak mau tinggal, maka dia hanya harus memastikan Pegito siap untuk langkah kedua. Dan saat kita kemudian akan melihat lebih dekat pada Pegito, memang dia akan benar-benar basah kuyup dalam darah iblis sekali lagi. Jauh berbeda dari penampilannya yang tanpa celah setelah pemenggalannya. Dengan sekarang kelelahan dan terengah-engah dari banyak serangan yang meleset, dia akan merasa bingung. Pegito penasaran apa yang dimaksud dengan langkah kedua. Apakah satu-satunya cara Kenji benar-benar bisa bertarung adalah jika Pegito mengingatkannya? Jadi Kenji akan sendirian dan kesepian lagi. Karena tidak heran yang Pegito lihat di sekitar sini hanyalah kerangka tengkorak. Mereka mungkin mati karena bosan cara Kenji bertarung. Dan tiba-tiba dengan kata-kata ini memicu Kenji sekali lagi untuk meningkatkan kekuatannya mendadak dalam niat membunuh akan terasa. Sebelum dalam sekejap, dengan kecepatan tak terduga, Kenji akan muncul tepat di depan Pegito. Bilahnya sudah dipersenjatai lagi dan sepertinya dia akan mengarah ke leher Pegito. Tapi saat Pegito akan mencoba bergerak, bila Kenji malah hanya akan berhasil bergerak ke atas. Dari yang diarahkan ke leher, kini malah berhasil menggores luka tepat di pipi Pegito, memuntahkan darahnya sendiri untuk sekali lagi keluar. Dan mengikuti ini, untuk sesaat akan ada keheningan saat Pegito akan bertanya-tanya apakah serangan itu akan berlanjut atau tidak. Dan Kenji yang asli akan menonton dari belakang diam-diam. Tapi melihat ke bawah, Pegito kemudian akan menanyakan apakah Kenji kesal karena meleset. Dia minta maaf, tapi trik darah ini tidak membuat Kenji secepat yang diperkirakan. Mungkin telah membuatnya memenggal kepalanya sekali, tapi itu tidak akan terjadi lagi. Namun Kenji membantah ucapan Pegito karena sebenarnya dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa Pegito sadari. Kenji ucapkan selamat datang di langkah kedua. Saat dengan senyuman menyeramkan, Kenji akan berbicara seolah-olah dia telah berhasil dengan cara yang hanya dari goresan. Pegito bertanya-tanya kenapa Kenji begitu percaya diri. Pegito akan segera melihat gelembung di dalam goresan barunya dan itu bukan penyembuhan Majin Buu. Saat melihatnya lebih dekat, darah di dalamnya akan mulai bergerak dan melayang keluar dari tubuh Pegito sendiri. Dan tidak hanya itu, dalam sekejap darah di tubuhnya dan darah yang menciptakan Kenji kedua kemudian akan mulai menembak dengan cepat dan menakutkan langsung ke luka terbuka Pegito. Semuanya terjadi dalam sekejap sehingga Pegito tampaknya hanya akan dibiarkan membeku dalam kebingungan. Dan dengan sisa waktu sedikit, Pegito akan mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan penyembuhan Majin Buu-nya. Dia menambal sedikit daging yang teriris sebelum ada lebih banyak yang bisa masuk. Dan dengan perjuangan kerasnya, dia akhirnya akan berhasil saat tetesan darah terakhir akan terciprat dan jatuh ke lantai. Tapi bahkan melihat panel-panel ini sepertinya sudah terlambat. Ketika kita akhirnya akan melihat Pegito, dia akan bersih dengan tidak ada lagi darah. Tapi itu karena semuanya sekarang berada di dalam tubuh Pegito. Dia penasaran apa yang sebenarnya telah Kenji lakukan. Pegito tidak bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Meninggalkan Saiyan sekarang untuk membuka dan menutup tangannya, menyentuh luka yang kini sembuh, dan merenungkan apa tujuan dari ini semua. Sementara itu, Kenji yang tertawa terbahak-bahak akan dengan aneh mulai menarik kembali kedua tangan darahnya
ke dalam tubuhnya sendiri, hingga pada akhirnya semuanya akan hilang. Sebuah tanda yang diberikan bahwa pertempuran setidaknya di mata Kaisar kini telah berakhir. Dia tahu itu akan berakhir seperti ini, dan dirinya tidak akan pernah punya teman sampai akhir. Jadi, dia menyuruh Pegito pergi sekarang, sama seperti para tengkorak yang Pegito temukan sebelumnya. Berdiri senang pada dirinya sendiri, Kenji akan menurunkan kewaspadaannya. Dia mengucapkan selamat tinggal karena Pegito akan pergi sekarang alias modar. Tapi, Pegito yang kini marah dalam campuran kebingungan dan keraguan akan mempertanyakan apa arti semua ini. Saat dia akan mengeluarkan gerutuan bahwa dia hanya bisa pergi setelah Kenji mati. Dan sisa tengkorak yang Pegito temui, apakah Kenji sudah kehilangan akal sehat atau apa? Pegito beritahukan Kenji benar-benar iblis aneh dan Pegito sudah selesai dengan permainan ini. Jika Kenji tidak mau bertarung seperti pria, maka Pegito akan meledakannya berkeping-keping. Pegito yang dalam kemarahan tinggi akan mengayunkan kedua tangannya ke belakang, dan di atas paru-parunya dia akan mencoba melepaskan sebuah kekuatan untuk mengakhiri semua ini. Namun saat dia akan menembak, anehnya tidak ada yang keluar. Pegito akan langsung menyadari bahwa energinya tidak bereaksi seperti yang dia perintahkan. Gelombang ketakutan akan menyelimutinya saat Pegito memikirkan kembali apa yang sudah dilakukan Kenji padanya. Hal yang Kenji lakukan itu yaitu menaruh darahnya di dalam tubuh Pegito. Pegito penasaran apakah ini adalah sebabnya. Pegito menatap ke tangannya sekarang sambil menanyakan apa yang sebenarnya sudah Kenji lakukan. Saat kita akhirnya akan melihat Pegito yang bingung di wajahnya, mimpi buruk itu akan menjadi nyata. Kedua matanya akan mencerminkan persis sama seperti Kenji. Kenji katakan, meskipun dia benci melihat orang meninggalkannya, dia harus mengakui bahwa teriakan yang Pegito keluarkan sebelum dia menguburnya selalu sangat menyenangkan untuk dilihat. Kenji ucapkan selamat datang di kemampuan spesialnya, yaitu kemampuan iblis darah. Mendengar iblis darah sontak membuat Pegito terkejut. Pegito akhirnya menyadari jenis apa yang sedang dia hadapi, di mana Pegito segera mengingat satu iblis darah di masa lalu dan kemampuan spesialnya yang sama, yaitu Makoto. Jadi kemampuan Kenji tidak beda jauh dengan Makoto yang bahkan bisa merebut tubuh seseorang untuk dikendalikan. Dan sekarang Kenji akan membuat Pegito bergabung dengan para pecundang lain yang sudah dia bunuh. Kenji ingin tahu seperti apa kerangka Pegito nanti. Kenji akan memeriksanya kembali dalam beberapa tahun. Kemudian Kenji mengangkat tangannya dan akan menunjukkan bagaimana kekuatan penuh iblis darah, dan secara bersamaan juga akan mengungkapkan bagaimana banyak iblis menghilang dan berakhir dikubur di tanah. Tiba-tiba pasir dari tanah yang telah dibasahi darah kemudian akan mulai bergerak di dekat kaki Pegito, hingga membuat Pegito panik karena dia nggak bisa bergerak. Pasir yang diresapi darah akan dengan cepat naik untuk menyelimuti tubuh Pegito, sampai akhirnya menyelimuti Pegito sepenuhnya, menutupi seluruh tubuhnya. Hanya sekarang wajahnya yang nampak. Saat tidak ada hal yang bisa dikatakan dan dilakukan, tubuh Pegito diangkat ke udara dengan masih terbungkus. Dengan tidak sopan, Kenji menutup matanya dan merasa sombong. Dia perlahan akan mengangkat tangan kanannya. Kenji ingatkan dia memberi Pegito begitu banyak kesempatan untuk hanya bisa berbicara dengannya. Jika Pegito bersikap baik, mungkin saja dia akan membiarkan Pegito membunuhnya dan melanjutkan perjalanannya. Beberapa ratus tahun lagi untuk mencari teman seharusnya tidak terlalu buruk. Jadi Kenji ucapkan selamat tinggal. Sampai tiba-tiba Kenji menggunakan jurus pasir hidup garah. Dengan menutup tangannya, dia meledakkan tubuh Pegito di dalam pasir itu. Dalam satu tampilan mengerikan terakhir, massa pasir yang padat akan runtuh seketika, dan hasilnya akan menjadi darah Pegito yang dihancurkan oleh kekuatan seorang kaisar iblis Kenji. Meninggalkan Kenji hanya berdiri dengan payung yang terbuat dari darahnya sendiri. Wah, udah bener-bener kayak Gaara ya. Saat tetesan hujan darah Pegito jatuh tanpa henti, meresap ke dalam pasir, Kenji cuma santai dengan kemenangannya. Untuk menunjukkan hujan masih turun di sana, nasib Pegito masih tidak diketahui. Saat kita belum tahu bagaimana kondisi Pegito sekarang, cerita kemudian akan berpindah ke tempat lain. Dari sebuah tanah, dengan seseorang akan muncul yang dilanjut dengan kepalanya. Dengan rambut hitam runcing, dia akan berjuang keluar, diikuti oleh bahu dan diikuti oleh beberapa kaki. Sampai akhirnya, sosok tersebut ditunjukkan pada bapak-bapak
bahwa dia ternyata adalah Kaba. Dari trio wek-wek seperti Kel dan Caulifla, Kaba juga ternyata masih hidup. Meski begitu, Kaba kehilangan satu tangannya, menjadikannya mirip dengan Gohan masa depan. Apakah musuh sama yang sudah membunuh Caulifla juga melakukannya pada Kaba? Kaba yang melarikan diri sekarang berlumuran darah. Dia hanya akan gemetar saat dia berharap agar Kel dan Caulifla baik-baik saja di sana. Tapi setelah beberapa saat berjalan maju, tubuhnya yang lemah dan cepat kehilangan darah akan berhenti tiba-tiba. Matanya yang tidak bernyawa menatap langit yang terus mencurahkan hujan, seolah-olah mencerminkan kesedihan dan dukanya sendiri. Dia berbisik dengan suara yang semakin pelan. Dia tidak bisa berpikir seperti itu. Bahkan jika dia pergi sekarang, dia harap mereka berdua harus terus hidup. Dan Kaba hanya berharap kalau dia bisa lebih kuat agar tidak mengecewakan mereka berdua. Saat kepalanya mulai menunduk melihat ke tanah, Kaba berpikir iblis itu datang untuk mengirim dia ke neraka. Dengan mata tertutup dan pandangannya berubah, perpisahan terakhirnya adalah kemanapun dia pergi, dia lebih baik tidak melihat mereka berdua untuk sementara waktu. Dan seolah-olah seluruh kekuatan hidup dan dirinya telah menyerah, tubuhnya akan jatuh merintih. Sebelum benar-benar jatuh ke tanah, tiba-tiba sebuah tangan putih bersarung yang hampir seperti malaikat pelindung akan muncul untuk meraih tubuhnya dan menghentikan jatuhnya Kaba. Pada akhirnya akan terungkap bahwa itu tidak lain adalah Pangeran Congak. Saat mengenali aura Ki-nya, Kaba akan sadar kembali dan berteriak, tidak menyangka gurunya ada di sini. Dia bingung apakah itu benar-benar Vegeta atau apakah dia sudah mati. Segera membuka matanya, Kaba akan melanjutkan. Dia berpikir merasakan hujan yang artinya dia masih hidup. Kaba penasaran apa yang sebenarnya Vegeta lakukan di sini. Sambil tersenyum kembali, Vegeta hanya akan menjawab kalau dia ingin menyelamatkan orang lemah seperti Kaba dari kematian. Guru macam apa dirinya jika dia membiarkan murid terbaiknya mati begitu saja? Kaba yang mungkin kini marah dan kecewa pada dirinya sendiri hanya akan meminta maaf pada sang guru. Tapi Vegeta yang mengabaikan permintaan maaf itu merogoh saku belakangnya dan menyuruh Kaba melupakan itu. Dia bahkan belum tahu apa yang terjadi di sini. Jadi mereka perlu bicara, tapi Kaba harus mendapatkan kembali aura Ki-nya dulu. Saat melihat lebih dekat pada tangannya, terungkap bahwa itu adalah kacang senju. Dia akan menatap muridnya dan menyuruh Kaba untuk segera makan kacang senju. Dan dengan itu Kaba mengikuti perintah gurunya tanpa pertanyaan untuk segera menelan kacang senju itu. Dan hampir seperti sebuah sihir, Kaba nampak kembali bersemangat dengan tenaga dan kekuatan yang dipulihkan. Dia akan membuka matanya lebar-lebar dengan tidak percaya dan segera kembali berdiri di atas kakinya sendiri dengan hampir tanpa cacat dibandingkan sebelumnya. Dia akan langsung berteriak, semua kekuatannya sekarang semuanya kembali. Dia sudah sembuh dan penasaran apa yang sebenarnya dia makan tadi. Apakah kacang sukro? Vegeta yang awalnya hanya tersenyum kecil cukup terhibur oleh reaksinya. Tapi dia segera kembali fokus dan mengamati muridnya lebih dekat. Dia kemudian akan berkata, Kaba hanya sembuh sedikit karena tangan Kaba tentu tidak bisa kembali diregenerasi. Kacang itu disebut sebagai senju yang merupakan tanaman luar biasa di bumi. Tapi sebanyak apapun memakannya, tidak akan bisa mengembalikan tangan Kaba dalam waktu dekat sampai mereka menggunakan bola naga. Selain itu, Vegeta ingin tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi di sini. Dan seolah-olah suasana hati Kaba kembali mendung, dia kemudian akan menunduk melihat tangannya yang hilang. Kaba ceritakan, meskipun dia masih hidup, tapi semua ini adalah perbuatan iblis jahat Flame yang muncul menyerang dia, Kel dan juga Caulifla. Tapi setelah mendengar ini, kebingungan dan kejutan akan muncul pada Vegeta saat pikirannya kemudian mengingat kembali pada Kaisar Flame yang dia lawan bersama Goku, yang pastinya sudah dia tinggalkan dalam keadaan kalah. Tapi Vegeta tetap merasa marah sampai mengangkat pukulannya. Vegeta cukup merasa bingung, para iblis memiliki nama yang sama atau apakah itu memang iblis yang sama. Intinya siapapun yang melakukan ini pada Kaba adalah salah satu yang sudah dia kalahkan. Karena itu Vegeta menanyakan apakah iblis Flame itu menggunakan bandana di kepalanya. Kaba yang masih menunduk sedih tentu langsung membenarkan ucapan Vegeta karena iblis yang mereka lawan sama, cuma berbeda waktu. Jadi sebelum melawan Vegeta, Flame lebih dulu melawan trio Wek-Wek dan menghabisi ketiganya, bahkan membunuh Caulifla. Lalu Kaba mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi
bahwa Flame adalah iblis gila karena bisa membuat Kel, Caulifla, dan Kaba sendiri benar-benar kalah. Tidak ada dari mereka yang bisa melakukan apapun padanya. Ketika dipikir mereka semua akan mati, tepat sebelum Flame menghabisi mereka, Flame seperti berbicara dengan seseorang yang terus dia panggil Lucifer. Dan sebelum Kaba menyadarinya, Flame sudah pergi karena dipanggil oleh Lucifer. Meninggalkan Vegeta menjadi sangat terkejut sekali dan hampir tidak bisa mempercayai cerita seperti itu. Saat dia kemudian akan berpikir kembali dan mengingat iblis yang baginya lemah benar-benar sudah melakukan ini pada trio Wek-Wek. Jadi sekarang setelah dipikir-pikir, Flame yang sebelumnya bercerita omong kosong memang menyebutkan bahwa dia habis melawan Saiyan dari semesta ke-6. Tapi saat itu Vegeta bahkan tidak pernah menyadari bahwa Saiyan yang dimaksud adalah Kaba dan teman-temannya. Pantas saja dia menjadi semakin bodoh karena menghabiskan begitu banyak waktu dengan Goku. Tapi gak lama kemudian Vegeta ingin tahu lebih banyak apa yang sebenarnya terjadi setelah Flame pergi. Kaba bilang meskipun Flame tidak mengalahkan mereka, tapi keadaan mereka juga masih tidak aman. Vegeta menebak jangan bilang padanya kalau mereka bertiga dihabisi oleh iblis lemah kecil yang berkeliaran. Tapi Kaba membantah ucapan tersebut. Kemudian Kaba akan mengangkat tangannya dan memberitahu ada seseorang yang jauh lebih sadis datang untuk menggantikan Flame. Seseorang yang jauh lebih buruk yang Kaba sendiri tidak tahu apakah dia sama kuatnya karena mereka tidak benar-benar melihat kekuatan penuh dari salah satu dari mereka. Tapi iblis itu jelas jauh lebih jahat. Dia hanya hidup karena dia sangat menikmati bermain dengan mangsanya. Itu sebabnya Kaba berharap Kel dan juga Caulifla masih selamat di suatu tempat. Tapi Vegeta yang tahu bahwa Caulifla sudah tewas mungkin memiliki alasan yang jelas untuk mengabaikan bagian terakhir dari apa yang dikatakan Kaba. Dia membalikan punggungnya untuk melihat ke langit dan berkata dari fakta yang Kaba katakan, belum ada menara penyedot di sini. Vegeta merasa iblis yang Kaba bicarakan ini masih ada di suatu tempat. Vegeta ingin Kaba mengatakan di mana iblis itu berada sekarang, karena Vegeta akan menghadapinya langsung. Yang dijawab oleh Kaba seketika kalau dia pingsan sebelumnya, jadi nggak tahu di mana iblis itu. Tapi jika Vegeta pikir iblis itu masih bertarung, maka kemungkinan iblis itu pasti ada di ibu kota. Di sanalah Saiyan terbanyak berada, termasuk Raja Saiyan dan para penjaganya. Dan seperti terburu-buru, layaknya mau balapan MotoGP, Vegeta akan segera terbang siap untuk menemui iblis jahat yang disebut-sebut ini. Meninggalkan Kaba di belakang dalam hujan, sampai akhirnya dia juga kemudian akan mengikuti jejak gurunya dan melesat menuju ibu kota planet Sadala. Tapi ketika adegan kita akhirnya berpindah ke tempat yang dulunya adalah kota yang ramai, penuh dengan arsitektur Saiyan, yang akan nampak sebaliknya sekarang, tampaknya itu adalah kehancuran murni dan pemandangan yang benar-benar mengerikan. Kemudian kita akan melihat kaki berotot yang tertutup listrik dengan ekor ikonik akan berayun. Sampai tiba-tiba, kemudian nampak seseorang dengan semangat yang meluap-luap, yaitu Raja Sadala yang telah lama muncul dalam bentuk Super Saiyan 5-nya, kemudian akan menyaksikan auranya meledak dengan mata merahnya menatap lurus ke depan pada musuhnya. Dikelilingi oleh auranya yang putih ganas, Raja akan melemparkan perintah pada semua pasukan untuk segera melakukan serangan pada iblis itu. Sebelum kemudian, kelompok Saiyan itu semuanya akan menggunakan perubahan Super Saiyan 1 mereka dan meneriakan kesetiaan mereka kepada planet yang mereka sebut rumah. Masing-masing nampak babak belur, seolah-olah pertempuran ini telah berlangsung selama beberapa waktu. Sampai dalam sekejap, seperti menyerang menuju api, kelompok Super Saiyan akan bergegas maju menuju siluet gelap di kejauhan. Sosok besar yang berdiri dengan percaya diri, dengan tangan dipinggul, menunggu korban berikutnya. Sampai akhirnya terungkap, iblis yang menginvasi planet Sadala ternyata adalah iblis merah muda besar yang mirip sekali dengan Majin Buu endut. Tubuhnya sedikit lebih berotot, namun masih memiliki perut raksasa yang berontak. Dua tanduk iblis mencuat keluar dari kepalanya dengan senyuman menyeramkan. Dia menyebut mereka para tikus dan akan memakan jiwa-jiwa menyedihkan mereka. Dan memang para Saiyan kemudian akan memberi makan makhluk itu dengan campuran kemarahan dan berbagai serangan mereka. Saat masing-masing dari Saiyan kemudian akan melancarkan rentetan serangan dari pukulan ke wajah, lutut ke perut, hingga ledakan tepat di kepala iblis itu. Dan akhirnya pukulan keras tepat di antara tanduk makhluk itu. Tapi tentu aja dalam setiap situasi,
dampaknya hampir tidak membuat perbedaan. Sampai tiba-tiba iblis itu mengeluarkan tawa gila daripada merasakan rasa sakit apapun. Iblis rakus itu meneriakkan bahwa ini adalah planet paling menyenangkan untuk dimangsa sejauh ini. Dia katakan warna rambut yang konyol, kepercayaan diri yang salah, ini adalah tempat berisikan para orang bodoh. Dia sangat senang tuannya Lucifer mengizinkannya menggantikan Flame. Bajingan seperti Flame tidak akan pernah bisa menghargai para Saiyan seperti mereka. Sampai kemudian dia mengangkat tangannya. Dengan wajah tenang, iblis itu akan berkata bahwa sekarang adalah gilirannya untuk bermain. Dia menusukkan tangannya ke depan seperti senapan, di mana itu akan menunjukkan kecepatan gila untuk ukurannya yang besar. Seketika, dia berhasil meraih 2 dari Super Saiyan yang sendirian dengan wajah mereka yang begitu panik, sehingga tidak ada yang bisa bereaksi berlebihan bahkan dari jarak mereka. Dan saat mereka semakin bereaksi dalam kepanikan, itu hanya akan bertahan sebentar. Sebelum dalam tampilan brutal dan perbedaan kekuatan yang luar biasa, iblis itu seperti meletuskan 2 balon dengan meremas mereka dalam genggamannya. Seketika membunuh kedua Saiyan, saat rekan-rekan mereka yang lain hanya akan menonton dengan tidak percaya. Dan saat salah satu Super Saiyan akhirnya akan berteriak dalam kemarahan dan ketakutan melihat pemandangan di depannya, teriakannya yang keras akan segera terputus, berubah menjadi suara kebingungan yang lembut saat dia akan melihat ke bawah. Karena tepat di depannya seluruh tubuhnya akan tertusuk, ditembus dari ujung ke ujung oleh tanduk iblis besar itu, memercikan darah kemana-mana sebelum dengan cepat dilemparkan ke depan dengan kecepatan ekstrim. Tubuh Saiyan Super yang kini tak bernyawa akan dilemparkan ke kejauhan seperti sampah yang dibuang. Dia minta maaf pada Raja Saiyan karena tidak bisa melakukan ini. Tapi saat penjaga Saiyan terakhir di medan perang akan menyadari betapa sia-sianya upaya untuk menang ini, naluri Saiyan alaminya akan gagal dan dia akan seketika berbalik untuk lari. Tapi yang dilakukan iblis itu hanyalah memperlihatkan tentakel merah muda di bagian belakang kepalanya. Sebelum ditembakkan seperti kembang api, tentakel merah muda itu akan melesat melintasi area dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Seketika melilit leher Saiyan yang melarikan diri dengan sangat keras. Dan setelah itu, petarung Saiyan itu akan dibanting ke tanah dan diseret tanpa hormat menuju iblis itu. Dia dibawa ke hadapan muka iblis itu dengan wajahnya yang gemetar ketakutan. Saat dia akan diangkat 6 kaki dari tanah, hanya dengan kepalanya dan teriakannya akan menjadi teredam seolah-olah kekurangan udara. Matanya akan menjadi merah menyala dan kulit putihnya kini berwarna merah. Cengkraman tentakel iblis itu tampaknya akan semakin erat yang diledakkan dalam adegan mengerikan. Kejahatan yang dibicarakan Ka'bah sebelumnya akan terlihat sepenuhnya saat memenggal kepala Saiyan itu, hingga nampak meledak dari tubuhnya sendiri dengan ledakan darah yang mengerikan. Iblis yang kini berlumuran darah akan menunjukkan senyuman yang paling tak berperasaan. Saiyan berkata bahwa iblis itu akan membayar atas apa yang telah dia lakukan. Lalu bakal seperti apa kelanjutannya? Apakah Vegeta akan datang tepat waktu untuk menyelamatkan bangsa Saiyan semesta ke-6 ini? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.